Kita menganjurkan sikap yang sadar, sikap cinta tanah air, sikap sayang kepada rakyat Indonesia. Demi Kalau buat saya memang PDI Perjuangan mau masuk pemerintahan juga nggak mudah-mudah juga gitu loh. Oke. Kenapa? Karena begitu masuk ke dalam, walaupun nggak ada Pak Jokowi, tapi ada Jokowi Junior kan gitu kan, ada Samsul kan gitu kan. Itu satu. Habis itu ini mau ketemu ada Samsul, mau ke situ ada SBY atau SBY Junior, susah juga kan. Pintu yang lain ketemu Pak Surya Paloh, nyangkut lagi. Habis Akhirnya calon presiden terpilih pemilu 2024 Prabowo Subianto itu merespon soal tudingan dirinya menggunakan bantuan sosial atau yang dikenal dengan bansos dan aparat penegak hukum dalam kontestasi Pilpres 2024. Menurut Prabowo, tudingan tersebut itu tidak berdasar dan sangat kejam. Sekali dan Vina ini sudah keterlaluan. Kira-kira seperti itu menurut Prabowo. Ia memahami bahwa sebagian pendukung Prabowo Gibran itu sangat terganggu dengan tuduhan tersebut. Namun Ketua Umum Partai Gerindra ini meminta pendukungnya itu menahan diri dan tidak terpancing dengan provokasi-provokasi dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab ini. Dan Prabowo itu meminta kepada pendukung Prabowo Gibran, para pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya itu untuk selalu berwaspada dan berhati-hati dan tidak terpancing dan tidak dapat diprovokasi oleh siapapun. Selain itu, Prabowo itu juga melarang semua pendukungnya itu menggelar aksi jelang saat putusan sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Dan Prabowo tegaskan hal ini tidak berarti bahwa kita itu lemah. Tidak, justru orang yang kuat adalah orang yang dapat mengendalikan perasaannya. Dan ini sangat bijak sekali ya Pak Prabowo Subianto. Memang pihak yang kuat itu adalah pihak yang bisa menahan diri. Pihak yang kuat itu adalah pihak yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan golongan dan pribadi. Dan juga ada informasi lagi untuk pemirsa semua ya, di mana tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo itu terus mengalami peningkatan meski beragam isu negatif kerap menyerang Jokowi. Nah, temuan terbaru indikator politik Indonesia, profil rating Jokowi kini berada di angka 76,2%. Survei indikator dilakukan dalam rentang 4-5 April 2024 menempatkan 1.201 responden yang diwawancarai melalui sambungan telepon dengan tingkat kepercayaan mencapai 9,95%. Mayoritas responden 77,2% puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo, dan ini sangat luar biasa sekali pemirsa. Menurut Burhanuddin, 2,% itu merupakan angka yang tinggi karena terjadi di tengah banyaknya isu dan tantangan yang harus dihadapi oleh Jokowi, mulai dari ekonomi, politik hingga hukum. Kendati demikian, ada kenaikan approval rating Jokowi dalam temuan indikator pada Februari lalu, di mana approval rating Jokowi berada di angka 76%, kini masuk April menjadi 77,2%. Nah, terkait angka 77,2% dalam temuan indikator itu terdapat 53,5% yang menyatakan cukup puas, ada juga 23,7% yang mengatakan sangat puas dengan kinerja Jokowi. Sebaliknya hanya 18,5% yang menyatakan kurang puas, termasuk 3,5% mengatakan tidak puas sama sekali. Survei indikator terus merekam alasan tingginya kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi. Menurut Burhanuddin, ya alasan tertinggi karena kerap memberikan bantuan kepada masyarakat kecil, angkanya itu mencapai 31,4%. Ada juga alasan kinerja Jokowi sudah bagus 25,2%, membangun infrastruktur 20,6%, serta Jokowi merakyat 11,3%. Kira-kira seperti itu terhadap kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi. Ya, seperti apa komentar kalian? Tulis di kolom komentar. Dan kali ini saya juga punya video yang menarik ya untuk para pemirsa semua, dan seperti apa penjelasan atau videonya mari kita simak bersama terlebih dahulu. Akan mengesampingkan variabel Pak Jokowi jika terjadi pertemuan antara Bu Mega dengan Pak Prabowo? ya, kalau menurut saya sih pertama ya mengenai Pak Jokowi ketemu dengan Bu Mega itu sebetulnya nggak perlu dipersoalkan lagi, karena lihat dari pengalaman Pak SBY dengan Bu Mega nggak bisa ketemu pun juga sebetulnya ya bangsa kita berjalan dengan baik-baik saja gitu loh, pemerintahan juga bisa berjalan dengan baik-baik saja ya. Dan saya melihat juga dari PDI Perjuangan beberapa kali sudah
keluar pernyataan bahwa Pak Jokowi ini adalah outgoing presiden gitu. Sebentar lagi ya nggak relevan lah kira-kira begitu. Jadi menurut saya nggak perlu dikejar ke sana. Memang PR-nya ini adalah soal Prabowo dengan Megawati. Ya. Karena Megawati punya partai, partainya pemenang pemilu, kemungkinan jadi ketua DPR dan Pak Prabowo akan memimpin pemerintahan ke depan. Nah ini kan relasi yang akan menarik ya. Apakah kemudian PDI Perjuangan akan menjadi bagian dari pemerintahan atau berada di luar gitu. Nah pada titik ini apapun alasannya faktanya adalah Pak Prabowo itu belum ketemu dengan Ibu Mega dan pertemuan ini belum terjadi bukan cuma dalam konteks pemilu presiden ya, tetapi sudah lebih panjang. Tadi kalau saya nggak salah hitung itu udah sampai setahun setengah gitu. Jadi sebetulnya balik kata beliau tadi, masalahnya tuh ada di siapa gitu, ada di mana gitu. Nah kalau buat saya memang PDI Perjuangan mau masuk pemerintahan juga nggak mudah-mudah juga gitu loh. Oke. Kenapa? Karena begitu masuk ke dalam, walaupun nggak ada Pak Jokowi, tapi ada Jokowi Junior kan gitu kan, ada Samsul kan gitu kan. Itu satu. Habis itu, ini mau ketemu ada Samsul, mau ke situ ada SBY atau SBY Junior, susah juga kan. Pintu yang lain ketemu Pak Surya Paloh, nyangkut lagi. Habis itu nanti Pak Prabowo dianggap wah ada bagian dari keluarga Pak Harto misalnya gitu. Jadi memang lebih baik kata saya sih nggak usah di dalam lah, karena memang komplikasinya di dalam itu akan banyak. Ibarat makan seafood itu alerginya tuh tinggi gitu loh. Singkatnya pertanyaan saya adalah apakah pertemuan Mega Prabowo kita tahu itu baik buat Pak Prabowo, tapi betulkah bisa melemahkan pengaruh Jokowi bagi Prabowo? Ya balik lagi sebetulnya Pak Prabowo ini menurut saya pada hari ini ya harus dilihat sebagai presiden elect ya. Beliau ini nggak bisa dilihat sama dengan sebelumnya ya. Nah kalau kita lihat gestur Pak Prabowo kemarin itu keliling ke banyak pihak loh. Pak Jokowi 2 kali, Airlangga Hartarto didatangin, Zulkifli Hasan didatangin, walaupun ini bagian dari koalisi gitu ya. Tetapi kemudian kalau bicara partai politik yang di luar dari koalisi 02, menurut saya situasinya agak lain. Baik. Gitu loh, bahwa yang akan memegang kekuasaan ke depan adalah Pak Prabowo dan karena itu gini, kalau Pak Jokowi datang ke Bu Mega, itu kan ada hubungan senior junior di situ. Tetapi kalau bicara Pak Prabowo sebagai ketua umum Gerindra, sebagai presiden terpilih, menurut saya nanti harus yang lain yang datang kepada beliau. Menurut saya itu sederhananya. Nggak bisa beliau yang datang kepada yang lain. Saudara-saudara sekalian, saya Prabowo Subianto meminta dengan sungguh-sungguh kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya 96,2 juta rakyat Indonesia yang telah memilih pasangan Prabowo Gibran untuk tidak melakukan aksi apapun di depan gedung Mahkamah Konstitusi ataupun di tempat-tempat lain, apalagi di jalanan, demi menjaga kesejukan demokrasi, menjaga persatuan dan keutuhan bangsa, menjaga kerukunan di antara seluruh rakyat Indonesia. Berkali-kali saya ingatkan, dengan kerukunan di antara kita, dengan rasa persatuan, dengan kearifan, dengan kesejukan, Indonesia akan mencapai cita-cita bangsa. Saudara-saudara sekalian, marilah kita menganjurkan sikap yang sadar, sikap cinta tanah air, sikap sayang kepada rakyat Indonesia. Demi tujuan itu, saya menghimbau seluruh pendukung Prabowo Gibran untuk sekali lagi menahan diri, berjiwa besar, berhati yang teguh, dan memberi suatu dukungan tidak dengan aksi-aksi massa dan aksi-aksi di jalan. Hal ini tidak berarti bahwa kita lemah. Tidak. Justru orang yang kuat adalah orang yang dapat mengendalikan perasaannya. Pihak yang kuat adalah pihak yang bisa menahan diri. Pihak yang kuat adalah pihak
yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan golongan. Mungkin saya rasa cukup ya terkait dengan penjelasan ini. Ya seperti apa komentar kalian, tulis di kolom komentar, dan juga jangan lupa tekan tombol subscribe-nya biar kalian juga tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini, dan salam demokrasi.